Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halifah dengan NPM 21312079 dari kelas IF 20 DX. Mata kuliah Sistem Temu Kembali. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah lower casing. Performing lower casing on a sentence atau melakukan huruf kecil pada kalimat. Teknik pra-pemrosesan ini bisa mengubah semua karakter huruf besar yang ada menjadi huruf kecil sehingga seluruh korpus menggunakan huruf kecil dan mengubah semua huruf kecil karakter yang ada di dalam korpus itu menjadi huruf besar sehingga seluruh korpus masuk huruf besar. Di sini ada contoh. The cities I like most in Indonesia are Bandung, Malang, Yogyakarta, and Jakarta yang menghasilkan output. Nah, di codingan ini kan huruf kapital. Outputnya ini menjadi huruf kecil. Metode ini sangat berguna ketika ukuran korpus tidak terlalu besar dan ada tugas yang melibatkan pengidentifikasian istilah atau keluaran yang dapat dikenali secara berbeda karena huruf besar dan huruf kecil dari suatu karakter. Karena mesin secara inheren memproses huruf besar dan huruf kecil sebagai entitas terpisah, seperti huruf A kapital berbeda dengan huruf A kecil. Nah, variasi input semacam ini, kapitalisasi dapat mengakibatkan keluaran yang salah atau tidak ada keluaran sama sekali. Di sini ada contoh codingan, portnya Indonesia, tetapi perbedaannya terdapat di huruf kapitalnya. Nah, di sini huruf kapitalnya ada I dan A, di sini huruf kapitalnya ada I saja, kemudian di sini huruf kecil semua, dan kemudian di sini ada N-nya, huruf kapital. Nah, yang menghasilkan outputnya tidak ada huruf kapital. Contohnya adalah korpus yang berisi Indonesia huruf kapital, yang ini huruf kapital, dan Indonesia yang huruf kecil semua. Tanpa menerapkan huruf kecil, mesin akan mengenali. Ini adalah dua istilah yang terpisah. Kapan pada kenyataan keduanya adalah bentuk kata yang sama dan bersesuaian dengan kata yang sama negara. Setelah menggunakan huruf kecil, hanya akan ada satu contoh istilah Indonesia yang akan menjadi Indonesia, yang menyederhanakannya tugas untuk menemukan semua tempat yang pernah dikunjungi Indonesia disebut di dalam korpus. Yang kedua ada noise removal. Misalnya saat menganalisis tweet, hashtag mungkin penting mengenali tren dan memahami apa yang sedang dibicarakan di seluruh dunia. Namun hashtag mungkin tidak penting saat menganalisis artikel berita, dan hashtag juga penting dianggap kebisingan dalam kasus terakhir. Kebisingan tidak hanya mencakup kata-kata saja, tetapi dapat juga mencakup simbol, tanda baca, markup HTML, angka, spasi, kata berhenti, istilah tertentu, ekspresi reguler tertentu, karakter non-asli, dan istilah parser. Setelah menghapus semua simbol dan tanda baca, semua contoh sesuai dengan satu bentuk kata, memungkinkan prediksi dan analisis yang lebih efisien dari korpus. Di sini ada yang pertama, di sini ada importnya, import clean words-nya, kemudian di sini ada contoh membaca yang ada tanda titik-titik, terus membaca yang ada tanda seru, membaca yang ada tanda pagar, di sini membaca yang ada
tanda dengan tanda berbeda, kemudian membaca dengan tidak ada tandanya, yang menghasilkan outputnya di sini kata membaca tetapi tidak ada tanda bacanya. Yang ketiga, stemming. Stemming dilakukan pada korpus untuk memprediksi kata menjadi bentuk batang atau akarnya. Itu alasan untuk mengatakan bentuk batang atau akar adalah karena proses stemming. Tidak selalu demikian, mereduksi kata tersebut hingga ke akarnya. Namun, terkadang hanya ke bentuk kanonisnya. Kata-kata yang mengalami stemming dikenal dengan kata infleksi. Kata-kata ini ada di dalam suatu bentuk yang berbeda dari bentuk akar kata untuk menyiratkan atribut seperti nomor atau jenis kelamin. Di sini ada codingan, yang pertama ada codingan import. Kemudian di sini ada contoh katanya mengganggu. Mengganggu, mengganggu, terganggu, dan ganggu. Dan akan menghasilkan output raw words-nya dan stem-nya seperti ini. Stemming bermanfaat ketika membangun aplikasi pencarian, karena faktanya ketika mencari sesuatu yang khusus, Anda mungkin juga ingin menemukan contohnya sesuatu meskipun ejaannya berbeda. Misalkan jika Anda mencari latihan di buku ini, Anda mungkin juga ingin latihan muncul di pencarian di buku Anda. Namun stemming tidak selalu menghasilkan batang yang diinginkan, karena cara kerjanya adalah dengan cara memotong dari akhir kata. Stemmer dapat mengurangi masalah menjadi masalah, alih-alih masalah, dan ini tidak akan terlalu membantu dalam pemecahan masalah. Jadi, stemming bukanlah metode yang terlalu sering digunakan saat digunakan algoritma stemming. Plotter adalah yang paling banyak digunakan algoritma umum untuk stemming. Selanjutnya yang keempat ada performing lemmatization atau melakukan lemmatisasi. Lemmatisasi adalah proses yang mirip dengan stemming, yang memiliki tujuan untuk mereduksi sebuah kata menjadi bentuk akarnya. Yang membedakan adalah ia tidak sekedar memotong ujung kata untuk mendapatkan bentuk akar ini, namun mengikuti proses mematuhi aturan dan sering menggunakan WordNet untuk pemetaan guna mengembalikan kata ke bentuk akarnya. Nah, di sini ada codingan importnya, import untuk download si WordNet-nya. WordNet itu adalah bahasa Inggris database, bahasa yang terdiri dari kata-kata dan definisinya beserta sinonim dan antonim. Ini dianggap sebagai penggabungan kamus dan thesaurus. Nah, di sini ada contoh codingan lemmatizernya. Kata-katanya di sini ada melompat, 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 dan loncat. Yang menghasilkan outputnya. Nah, di sini ada raw words dan lemmatizernya di sini. Ini untuk hasilnya, hasil outputnya. Misalnya, lemmatisasi mampu mengubah kata melompat menjadi loncat. Karena melompat hanyalah bentuk perbandingan dari loncat. Meskipun kualitas lemmatisasi ini membuatnya sangat menarik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan stemming, kekurangannya adalah sejak lemmatisasi menyusul prosedur yang terorganisir seperti itu, diperlukan lebih banyak waktu dibandingkan dengan stemming. Karena itu, lemmatisasi tidak disarankan jika mengerjakan dengan korpus yang besar.
Selanjutnya yang kelima ada tokenizing words atau kata-kata tokenisasi. Tokenisasi adalah proses memecah korpus menjadi token individual. Token adalah kata-kata yang paling umum digunakan. Dengan demikian, proses ini memecah korpus menjadi kata-kata individual, tetapi juga dapat mencangkup tanda baca dan spasi, antara lain hal-hal. Teknik ini adalah salah satu hal yang paling penting karena merupakan prasyarat bagi banyak orang. Aplikasi pemrosesan bahasa alami yang akan kita gunakan dan pelajari selanjutnya pada bab berikutnya seperti penandaan parts of speech atau biasa disingkat POS. Algoritma ini mengambil token sebagai masukan dan tidak dapat berfungsi dengan string atau paragraf teks sebagai input. Tokenisasi dapat dilakukan untuk memperoleh kata-kata individual maupun individual kalimat sebagai tanda. Nah, di sini mari kita coba untuk latihan di bawah ini. Nah, di sini ada latihan yang pertama. Di sini ada import untuk word tokenize-nya. Di sini ada codingan. Halo, nama saya Hantah. Nah, word tokenize-nya ada halo, ada tanda seru, ada nama, ada saya. Nah, ada halo. Kemudian yang keenam, di sini ada tokenizing sentence atau kalimat tokenisasi. Simpan dua kalimat dalam sebuah variabel. Kalimat kita dari latihan sebelumnya adalah sebenarnya dua kalimat. Jadi kita bisa menggunakan kalimat yang sama untuk melihat perbedaan tokenisasi kata dan kalimat. Dan terapkan send tokenize di atasnya, lalu cetak hasilnya sebagai berikut. Yang pertama kita import sense tokenize-nya. Di sini ada contohnya. Halo, nama saya Lipah. Dan di sini outputnya ada halo, tanda seru, dan ada nama saya Lipah. Kemudian yang ketujuh ada removing stop word atau menghapus stop word. Selain itu, mungkin perlu mengubah angka menjadi bentuk kata. Ini juga menjadi sebuah metode yang dapat ditambahkan ke fungsi penghilangan kebisingan. Selain itu, mungkin akan memerlukannya untuk memanfaatkan perpustakaan kontraksi yang berfungsi untuk memperluas kontraksi yang ada di dalam teks. Teknik pemrosesan teks melampaui teknik yang telah dibahas di sini dan dapat mencakup apa saja yang diperlukan untuk suatu tugas atau korpus. Dalam beberapa kasus, beberapa kata mungkin penting, sementara dalam kasus lain mungkin tidak penting. Nah, di sini kita download NLTK untuk stopwatch-nya. Nah, untuk contohnya di sini ada contohnya, cuaca sangat panas dan saya ingin pergi berenang. Nah, untuk proses word tokenize-nya di sini menghasilkan output cuaca sangat panas dan saya ingin pergi berenang. Selanjutnya yang kedelapan ada word embedding using word to fact. Penyematan kata menggunakan word to fact. Penyematan kata adalah pemetaan vektor ke individu dengan kata lain. Penyematan kata hanya dapat dihasilkan setelah tokenisasi dilakukan pada korpus. Penyematan kata mencangkup berbagai teknik yang digunakan untuk membuat pembelajaran representasi numerik
dan merupakan cara paling populer untuk mewakili suatu dokumen kosakata. Aspek manfaat dari penyematan kata adalah mampu menangkapnya kesamaan konseptual, semantik, dan sintaksis, serta hubungan suatu kata dengan kata lain kata-kata. Nah, untuk melatih mesin secara efektif memahami bahasa alami, ini adalah tujuan utama dari penyematan kata untuk membentuk kelompok vektor serupa yang sesuai kata-kata yang memiliki arti serupa. Word2Vec adalah jaringan saraf yang dangkal, hanya memiliki 2 lapisan, dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai model vektor pembelajaran mendalam. Masukannya adalah korpus teks yang digunakan untuk menghasilkan vektor sebagai keluarannya. Vektor-vektor ini dikenal sebagai vektor fitur untuk kata-kata yang ada dalam korpus masukan. Ini mengubah korpus menjadi data numerik yang dapat dipahami oleh jaringan saraf yang mendalam. Tujuan dari Word2Vec itu untuk memahami kemungkinan munculnya 2 kata atau lebih bersama-sama, dan dengan demikian pengelompokan kata-kata dengan arti yang sama atau serupa untuk membentuk sebuah kluster ruang vektor. Di sini ada import Word2Vec-nya yang pertama, kemudian ada BUNKT-nya di sini, kemudian di sini ada contohnya. S1 Ariana, grade is a singer. S2 she has been a singer for many years. S3 Ariana is a great singer. Nah, di sini ada penginstalan Genshin-nya. Nah, di sini untuk vocabulary corpusnya ada singer, yang outputnya ada singer is Ariana great years money for being has secret. Nah, di sini ada vektor for the word singer-nya, outputnya. Nah, yang ke-9 ada word embedding using glove atau penyematan kata menggunakan glove. Glove singkatan dari vektor global, adalah teknik penyematan kata yang memiliki dikembangkan oleh Stanford. Ini adalah algoritma pembelajaran tanpa pengawasan yang dibangun di atas kata-kata, di atas Word2Vec. Nah, meskipun Word2Vec ini cukup berhasil dalam menghasilkan penyematan kata, namun masalahnya adalah ia memiliki jendela kecil di mana ia berfokus pada kata-kata lokal dan konteks lokal untuk memprediksi kata-kata. Artinya, tidak bisa belajar dari frekuensi kata-kata yang ada secara global, yaitu di seluruh korpus. Glove, seperti yang disebutkan dalam namanya, melihat semua kata yang ada di dalam korpus. Sementara Word2Vec adalah model prediktif karena mempelajari vektor. Untuk meningkatkan prediktifnya kemampuan, Glove adalah model berbasis hitungan, artinya Glove mempelajari vektor dengan menggunakan reduksi dimensi pada matriks jumlah kejadian bersama. Di sini menginstal Glove.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.